Halo, assalamualaikum. Yuk kita unbox iPhone 14 terbaru. Yang ini varian yang Pro Max ya. Makanya di gambarnya kelihatan ada Dynamic Island-nya juga. Mungkin teman-teman udah nonton yang varian 14 reguler yang biasa. Nah, kita akan lihat gimana sih si yang Pro Max ini. Kebetulan saya juga seumur-umur belum pernah beli atau nyobain varian yang Pro Max ya, yang besar ya. Karena saya memang senangnya smartphone yang compact. Oh, ini yang gold 256 GB. Sama ini saya dapatkan dari Raja Ponselkom, seller di Tokopedia, kirim dari Bandung ya. Jadi cepat nyampe Cimahi. Oh, ini dia warna goldnya. Harus diakui warna gold ini pasti lebih menarik bagi teman-teman yang cewek-cewek ya. Apalagi yang sosialita. Warna goldnya itu wow. Mewah. Tapi tetap sih pasti pada pakai casing kan. Apalagi casing iPhone terkenal lucu-lucu, banyak pilihan. Dan kita langsung nyalakan saja karena nggak sabar pengen lihat punch hole-nya yang berbentuk tanda seru itu. Ada dua bagian ya. Kalau besarnya sih ini besar. Ya kayaknya smartphone Android banyak yang kalah besarnya sama ini. Tapi efeknya baterainya lebih besar dan mungkin lebih ini lagi ya, lebih panjang daya penggunaannya. Oke, kebetulan ini udah pernah di setup, jadi kita bisa masuk dulu ke sini buat ngeliat. Nih di general ada about-nya, harusnya udah iOS 16 ya. iOS 16 betul, iPhone 14 Pro Max 256 GB. Kemudian software update saya belum coba cek, ntar kita harus connect wifi dulu kalau gitu. Oke, sudah connect wifi dan saya mau tahu apakah sudah ada software update-nya setelah baru rilis kemarin-kemarin. 16 titik berapa mungkin? Udah ada 358,4 MB ya. Buat 14 Pro dan 14 Pro Max. Ya, wajar sih dengan penerapan display Dynamic Island. Dynamic Island ini pasti ada sesuatu yang berbeda dan mungkin bakal banyak developer yang minta request atau melaporkan keluhan setelah misalkan aplikasinya jadi lebih aneh gitu tampilannya, ketutup sama Dynamic Island-nya atau gimana. Ntar kita coba cek Dynamic Island ini dengan clock ya, atau kalau timer ini. Oh, kalau countdown timer ya langsung muncul ya, kalau stopwatch enggak. Seperti itu guys, Dynamic Island. Dan kalau dipencet langsung balik lagi sih ya. Sisanya mungkin kalau musik dan notifikasi lain-lain bisa muncul di sana. Tapi nih buat yang penasaran Dynamic Island kayak gitu. Oke, kita cancel dan kembali ke ukurannya yang asli. Ini walaupun kayak kapsul memanjang, sebetulnya di tengahnya tuh layar ya. Jadi yang asli itu ada dua punch hole, yang satu bulat, yang satu rada kapsul bentuknya. Kemudian kalau always on-nya, kayak gini. Jadi nggak beneran hitam semua ya, yang hitam banyak, tapi ini masih ada beberapa. Ini serius, nggak makan baterai banyak nih. Munculin warna dengan brightness yang masih lumayan kentara. Banyak kayak gini. Kalau beneran bisa hemat baterai dengan always on display seperti itu, salut sih sama Apple. Saya sendiri bukan fanboy Apple, bukan fans berat Android juga. Pakai Apple enak-enak dipakai. Ada yang kangen sama Android setelah pakai Apple? Ada, tetap ada yang dikangenin dari Android. Saya tuh kalau pakai iPhone nggak bisa tanpa Android, karena beberapa aplikasi, beberapa kebutuhan saya bisa terpenuhinya di Android. Kalau pakai Android semua, bisa saya tanpa iPhone gitu ya. Tapi tetap ada aja yang kangen dari iPhone itu, salah satunya ini. Ini belum ada notif sih. Notifikasi iPhone itu diurutkan secara kronologis. Jadi kita tahu tadi sampai mana kita lihat notif yang terbaru itu selalu di atas. Nggak ada silent notification, nggak ada notifikasi yang dianggap lebih penting dari yang lain. Jadi kronologis ya, sesuai urutan waktu. Itu yang saya suka dari Apple. Saya nggak tahu di Android bisa disetting seperti itu nggak. Karena saya sekarang pakai Google Pixel, yang artinya pakai Android stock ya, kurang lebih hampir stok lah, karena pasti ada pixel experience yang berbeda dari AOSP. Enggak kronologis ya. Bukan maksud flaming antara Android dan iPhone mana yang lebih baik. Dua-duanya punya kelebihan, dua-duanya punya ciri khas dan juga kekurangannya masing-masing.
Tapi ya gitu, kalau lagi pakai iPhone pasti ada Android yang dampingin. Kalau lagi pakai Android bisa saya nggak pakai iPhone, tapi tetap aja kangennya itu kerasa banget ya. Termasuk kalau udah pakai iPhone, saya tuh biasa taruh di holder yang ada wireless chargingnya di meja kerja. Jadi selalu ngecas, tiap kali pergi baterainya udah ada, dan enak ketika ada notif layarnya nyala. Saya misalkan mau lihat notifnya, tinggal menengok, wajah saya di scan sama Face ID-nya, kebuka lock-nya, udah tinggal di swipe up atau tinggal di tap notifikasinya, kebuka. Simpel banget. Dulu tuh saya yang meragukan gimana sih iPhone kok dihilangin fingerprint-nya, masa pakai Face ID doang gitu. Gimana kalau sekarang pakai masker misalkan? Nah, kalau pakai masker kan harus iPhone 12 ke atas tuh baru bisa Face ID-nya berjalan dengan masker ya. Tapi di luar itu, ketika lagi di rumah doang, mau itu malam, gelap, Face ID-nya bekerja dengan baik dan ternyata enak gitu ya. Jadi kita misalkan ambil handphone kita dari meja, liatin ke wajah, Face ID bekerja, kebuka langsung. Simple, nggak harus pas-pasin posisi jari di mana gitu. Nyari fingerprint scanner nggak harus. Nah, isi di dalam paket penjualnya sisanya kurang lebih sama. Ada kabel Type-C to Lightning. Ya, saya masih berharap iPhone meninggalkan Lightning port. Kan iPad udah Type-C kan? Kenapa iPhone enggak? Biar seragam semua, biar casan di rumah saya atau casan di tas saya buat bepergian, kabelnya bisa satu aja, Type-C aja. Bahkan micro USB udah mulai saya tinggalkan juga nih. Dan sisanya ada ini ya, pin ejector atau SIM tray ejector, kemudian buku-bukuan atau kitab-kitaban, dan stiker Apple yang tentu saja sangat penting. Apalagi buat fanboy ya. Biar kelihatan fanboynya ditempel di kaca belakang mobilnya. Saya pakai sih di kaca belakang mobil. Padahal dulu punya produk Apple cuma iPad doang, baru aja sekarang pakai Mac lagi setelah sekian lama. Oke, nanti mungkin kita akan sambung setelah saya coba dulu smartphone-nya, termasuk seberapa berguna dan seberapa enak pakai Dynamic Island dan juga Always On-nya. Nah, mungkin saya mau tambahin ada aksesoris buat teman-teman yang pakai iPhone dan takut baterainya habis di tengah jalan. Ini yang paling praktis adalah pakai MagSafe powerbank seperti ini ya. Ini dari Keep, harganya 600 ribuan. Besar ini, kapasitas baterainya 2000 mAh, jadi bisa buat beberapa kali ngecas dan sudah magnetik, tinggal tempelin. Aman, nggak kena atau nggak nempel ke kamera bump, tapi pasti menghalangi ya. Kalau rada diturunin tuh nggak bisa, pasti ngalangin kamera. Kalau mau yang nggak menghalangi, ada yang Keep Orson yang cuma 5.000 apa 10.000 mAh ya, itu di bawah doang, nggak menghalangi. Kalau ini karena besar, memang jadinya menghalangi kamera, nggak bisa dipakai sambil potret-potret atau rekam-rekam. Tapi ini udah tuh, iPhone nggak jatuh ya. Kalau iPhone yang dipegang doang, powerbanknya bisa jatuh. Tapi kalau powerbank yang dipegang, ini lebih kuat mencengkram iPhone-nya. Apa ini? Kok jadi kayak gini? Collection. Oh, ini kayak buat pilih lock screen-nya. Iya. Oh yes, di iPhone 14 juga yang satu yang baru adalah Face ID-nya nggak harus portrait kayak gini, katanya landscape juga bisa ya. Nah, itu sangat make sense biar lebih nyaman lagi digunakan. Hey, Sandro Tonali sudah muncul di iPhone 14 yang reguler. Kerenan mana? iPhone 14 biasa atau iPhone 14 Pro Max? Ukurannya bedanya lumayan jauh ya. Kalau kamu misalkan nggak ngincar kameranya, nggak ngincar Dynamic Island-nya, cuma ngincar baterainya dan besar layarnya, ada iPhone 14 Plus ya sekarang ya. Yang nggak ada sekarang malah mini. Oke, ini dia jadinya nih iPhone 14 reguler dan ini iPhone 14 Pro Max. Silakan cek link di deskripsi kalau memang tertarik memilikinya sekarang juga. Linknya ke ini ya, Raja Ponsel ya. Nanti tanya-tanya aja ke adminnya. Kalau mau beli gimana, kalau mau kirim gimana. Kalau daerah Bandung Raya sih bisa pakai kurirnya dia, kalau nggak pakai GoSend ya. Dan ini powerbank dari Keep EW55 600 ribuan yang bisa buat iPhone kamu lebih lebih tentram dipakai di luar saat bepergian karena tinggal tempel, ngecas, dan fast chargingnya udah 15 watt. Oke, gitu aja mungkin ya video kali ini. Thanks for watching. Dari Kota Cimahi, Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.